Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Keliling safari atau cagar alam tuh emang rasanya menyenangkan ya. Tapi kalau nggak hati-hati, ya jadinya macam orang-orang di video ini. Soalnya hewan liar itu nggak bisa diprediksi kapan mereka tuh mau ngamuk kan? So, kalau kalian penasaran dengan kisah-kisahnya, langsung aja kita bahas. Jendela mobil. Orang Indonesia antara nekat sama darurat membaca tuh beda tipis ya. Di Afrika aja nih, buka kaca doang bisa berujung jadi tragedi yang mengenaskan loh. Ya, karena namanya hewan, di kebun binatang itu tetap aja liar dan gak dijinakin ya. Ya mereka juga salah sih karena pengen foto singanya dari jarak dekat, tapi mungkin biar kualitas gambarnya bagus, turisnya ini gak mau ada kaca jendela yang ngalangin ya. Nggak taunya ada yang ngendap-ngendap dari belakang kiri tuh biar nggak kelihatan. Terus begitu ada kesempatan, turisnya langsung ditarik lewat jendela dan juga diseret ke sarangnya. Kejadian ini tuh benar-benar cepet banget dan tentunya siapapun juga nggak akan siap ya. Saksi mata pun sebelumnya udah ngingetin lewat klakson supaya korban tuh nengok sekeliling dahulu. Ya, pada akhirnya semua ini tuh nggak bisa dicegah dan harus penjaga kebun binatangnya sendiri yang turun tangan walaupun semuanya tuh sudah terlambat. Karena pas dirawat pun sang korban menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, kalau ada kayak begini jelas bukan salahnya mereka ya karena udah diingetin dan juga banyak peringatan. Cuma sayangnya perkara ini malah bikin pemandunya ikut terkena getahnya. Ya begitu sih ya info yang didapat dari keluarga korban dan pas lagi diwawancara pun kelihatannya juga udah sadar akan kesalahannya ya. Terus belakangan juga baru diketahui nih kalau nama almarhum sendiri adalah Catherine Chapel. Sedangkan singa yang merekam sang korban nasibnya harus dipisahin dari kawanan lainnya untuk dikarantina, tapi kabarnya mereka nggak akan ngapa-ngapain hewan ini apalagi sampai membunuhnya. Perburuan mangsa. Cagar alam itu bukanlah tempat untuk siapa aja bisa bermain dan juga jalan-jalan ya. Bahkan Kevin Richardson pun harus menjalin koneksi dulu sama ketiga singanya. Nah, biar naluri hewannya tuh nggak hilang, biasanya ada kegiatan rutin macam berburu gitu supaya responnya mereka tuh tetap bekerja dengan baik. Cuma nih, sayangnya waktu lagi lari-larian itu, mereka nggak tahu ya kalau ada kejadian tidak terduga, yaitu ada satu cewek yang umurnya masih 22 tahun melewati batas area aman dan juga masuk ke cagar alamnya. Jadi kayak singanya tuh baru aja nangkep buruan beberapa kilometer doang dari si cewek ini. Ia ngeliat ada lagi makhluk hidup lain yang ada di dekat sana, dia pikir mah buruan baru nih. Ya, nggak pikir panjang lah tuh singa nurutin instingnya untuk menyergap si korban. Sehingga belum sempat nengok atau tahu apa yang terjadi, dia udah langsung diterkam dengan serangan mematikannya. Bahkan temannya juga langsung shock dan juga mematung saat melihat penyerangan itu. Barulah setelahnya teriak sejadi-jadinya dan trauma sesudah kejadian tersebut. Ngenes habis ya, niat hati cuma pengen nyari spot foto karena tempatnya tuh lebih bagus. Nggak taunya mereka malah masuk ke area berbahaya yang nggak boleh sembarangan dimasukin. Emang tempat kayak gitu tuh nggak boleh ada celah sedikit pun deh ya untuk jadi akses orang bisa lewat. Kalau akhirnya mengenaskan kayak begini kan jadi ada beban moral juga ya teman-teman. Pemandu safari. Udah ada pagar dan juga pelindung yang membatasi area pengunjung sama hewan, bukan berarti kita bisa aman-aman aja dan bisa nurunin kewaspadaan kita ya. Soalnya kalau yang datang gajah seperti di Madikwe Game Reserve ini, pagar pun bisa dirubuhin dan kalian juga bakal diserang. Kenapa sih bisa begini? Alasannya gara-gara gajah jantan itu hormonnya tuh lagi tinggi-tingginya, sehingga dia tuh mulai bergerak liar dan juga agresif ke semua hal yang dilihatnya. Cuma salah satu penjaganya ini kan emang udah dilatih biar terbiasa waktu ada kejadian darurat ya. Makanya dia mencoba untuk mengusir serta mengamankan lokasi karena masih ada turis di sekitarnya. Masalahnya kalau gajahnya udah begitu, biasa tuh emang mustahil sih untuk dikontrol. Jadi bukannya sukses, yang ada malah diserang balik dan mulai ditubruk serta diinjek-injek. Gajah seberat 6 ton nyoba nginjek manusia yang gak seberapa itu, udah pasti bakal jadi pepes dan bikin kondisi kita jadi kritis lah. Dan sayangnya nyawa penjaga ini benar-benar tuh gak ketolong lagi, serta begitu juga dengan si gajah yang dieksekusi sama pihak pengelola karena takut kejadian itu terulang kembali. Digigit kuda Nil.
Kenapa sih orang-orang tuh ngide banget ngerayain ulang tahun aja sampai bela-belain ke alam liar begini biar harinya berkesan dan supaya hasil fotonya tuh juga keren? Padahal kan Kristen dan juga suami serta turis lainnya bisa aja ya milih tempat yang lebih aman ketimbang Sungai Zambezi yang ada di Zimbabwe. Ya memang sih harus diakuin kalau pemandangannya tuh indah dan juga hewan-hewan di sekitarnya menambah kesan alami di tempat itu. Tapi kitanya juga harus waspada dong, jangan kayak mereka yang masih santai aja nih ya. Jadi pas lagi main canoe di sungai itu, udah sempet dikasih tahu nih ya sama tour guide-nya untuk lebih ke kiri karena beberapa meter di kanan mereka ada kuda Nil yang lagi ngumpul. Nah sayangnya dia sama suaminya tuh nggak buru-buru dan juga malah nengok dulu karena pengen mastiin beneran ada apa enggak. Tapi baru aja ngeliat punggung kawanan kuda Nil itu, tiba-tiba perahunya kebalik dan semuanya tenggelam. Ternyata salah satu dari kawanannya tuh udah marah dan juga deketin perahu ini teman-teman. Sampai akhirnya waktu tenggelam, kaki istrinya itu tiba-tiba digigit lalu ditarik untuk ditenggelamkan lebih dalam lagi. Udah jangan ditanya ya apa rasanya digigit sama mereka. Sensasinya kayak ditekan mesin hidrolik aja, coba deh kalian bayangin. Dan ini tuh makin diperparah karena gigi gedenya itu lumayan runcing kan. Jujur ajaib sih nih orang bisa lepas dari cengkramannya kuda Nil itu. Namun beruntungnya habis melewati 7 kali operasi dia bisa beraktivitas normal lagi ya. Diserang gajah. Tur keliling safari itu sebenarnya seru ya untuk memperkenalkan hewan ke anak-anak. Tapi kok makin kesini makin ngeri aja deh setelah dengar berita-berita kalau hewannya tuh sewaktu-waktu bisa nyerang balik. Contohnya nih, kayak turis yang datang dari Zambia yang diserang pas lagi berhenti di tengah jembatan ini ya teman-teman. Kabarnya, dia ini emang ngelanggar aturan sih karena berani-beraninya keluar dari kendaraan. Tapi di negara itu sebenarnya juga ada loh kasus lain yang terjadi kepada Kjell Madsen, di mana dia tuh pada waktu itu lagi berkunjung ke Taman Nasional Kafue. Nah, di sini sebenarnya banyak yang nyalain pemenunya kenapa sih berhenti di tengah jalan. Walaupun menurut aku sih, dia juga nggak menduga ya bakal diserang. Orang tujuannya untuk membiarkan gajahnya lewat dulu kok. Tapi memang kalau diperhatiin lagi, kayaknya emang sejak awal tuh gajahnya udah ngincer dari kejauhan deh. Makanya waktu udah dekat, malah berbelok tuh ya dan menyangkutkan culangnya sampai kendaraannya terbalik. Dan akhirnya apa? Wanita itu meninggal sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Masalahnya kalau dicari alasannya, jujur aku juga bingung sih ya kenapa dia tuh bisa menyerang begini. Ya tur kayak begini kan bukan baru kali ini aja terjadi ya. Jadi nggak jelas aja kenapa dia marah. Mungkin nih ya bisa juga gara-gara musim kawin tadi makanya jadi agresif kali ya. Jerapah ngamuk. Belum pernah lihat kan kalian jerapah kesandung sampai jatuh dan begitu bangun lagi langsung ngamuk-ngamuk? Ini tuh beneran terjadi loh di daerah pegunungan Afrika Selatan dan terekam dashcam mobil pada tahun 2020. Jadi ceritanya 2 mobil di video ini lagi ikut tur yang private nih ya. Ya salah, sistemnya tuh kayak safari malam muter-muter di jalurnya gitu. Nah kitanya kan bisa ngeliat apa yang ada di depan karena pakai mobil ya. Tapi buat jerapah, mana tahu sih di bawahnya ada yang berhenti di tengah jalan. Akhirnya kesandung lah sama mobil depan sampai terjatuh dan juga kesusahan untuk berdiri. Nah begitu jalan lagi, kesalahan yang sama terulang kembali dan kali ini sampai nyopotin setirnya juga teman-teman. Ya untungnya sih di kejadian ini nggak ada yang kenapa-napa ya. Tapi gara-gara ini kita juga jadi tahu nih kalau yang mereka lakuin tuh hitungannya ilegal dan bahkan nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya pantas aja ya hewannya tuh pada nggak biasa. Orang baru pertama kali kedatangan tamu yang nggak diundang kok. Digigit buaya. Totalitasnya Dr. Richard Truth untuk memerangi penyakit mematikan tuh patut diacungi jempol sih. Ya, karena berkat dia, orang-orang pedalaman jadi punya kesempatan hidup kedua. Nah, Botswana nih jadi salah satu tempat tujuannya pada tahun 2006 yang lalu. Ya, namanya pecinta alam, setelahnya tuh dia nyempetin waktu untuk berkeliling dengan ditemani pemandu lokal yang salah satunya melewati sungai Limpopo pakai perahu kecil. Sayangnya, itu pun gak menjamin perjalanannya bakal selamat dan juga berjalan mulus sampai tujuannya, karena ternyata nih, dia udah dipantau sama buaya di
balik airnya. Kejadian itu benar-benar sepersekian detik aja deh. Buayanya tuh loncat, langsung menggigit badannya dan terus diseret ke dalam air. Ya panik lah itu rombongannya karena serangannya tuh mendadak gitu dan mereka jadi kelabakan serta terus berupaya keras untuk mencari tahu keberadaannya. Berhari-hari mereka mencarinya loh teman-teman, hingga akhirnya di dekat tempat kejadiannya itu ditemukan adanya potongan badan yang ciri-cirinya itu sama dan juga punya banyak luka gigitan. Nasib orang emang gak ada yang tahu ya. Tapi kalau gini kejadiannya sih miris juga ya teman-teman. Hotel Safari. Hotel sih boleh mahal karena ngakunya punya pelayanan terbaik, tapi terkadang tuh klaim kayak begini nggak menjamin keamanan kita juga loh. Soalnya nih, Hotel Safari di Namibia pada akhir bulan Mei tahun ini didatangi oleh Bernd Hebel sama istrinya karena pengen nyobain camping di pondokan yang mewah. Ya, otomatis harusnya area itu aman dong ya karena ada pengelolanya. Dan fasilitas penunjangnya pun juga masih deket-deketan, contohnya nih seperti toilet. Tapi ternyata dia udah diintai tuh ya dan juga ditungguin dari jauh untuk disergap di tendanya. Jadi waktu orang itu keluar karena mau pergi ke toilet, tiba-tiba aja nih ada singa loncat dan langsung menerkam mereka hidup-hidup. Sayangnya ketika pengunjung lain coba menyelamatkan orang ini, dia udah nggak bernyawa tepat ketika singanya sudah kabur dari sana. Nah, habis diusut sama polisi juga tuh, aslinya ternyata wilayah ini adalah habitatnya populasi singa yang beradaptasi di gurun ya teman-teman. Jadi walaupun predatornya tuh sudah dihabisin karena takut menyebabkan masalah serupa, sayangnya nih kejadian kayak begini bisa aja terulang kembali kalau tidak ada sistem keamanan yang lebih baik. Diserang leopard. Kalian yang udah punya adik tapi masih kecil atau baru-baru ini dikaruniai anak, emang masih hati-hati banget ya sama tingkah pecicilannya. Ini soalnya kejadian di Taman Nasional Uganda ketika ada anak umur 2 tahun yang baru bisa jalan mulai penasaran sama sekitarnya. Jadi dia tuh muter terus ke sana kemari ngikutin susternya, termasuk waktu mau ke dapur di dalam kantor pusat taman itu ya. Nah, tapi tanpa ada yang sadar ataupun melihat, ada leopard yang udah nunggu di balik semak-semak untuk menyerang si adik ini. Padahal kalau dibilang berbahaya, justru areanya ini adalah salah satu lokasi paling aman dan juga dijaga banget loh. Ya, tragisnya tuh orang tuanya juga bekerja sebagai salah satu penjaga hutan nasional itu. Bahkan lagi tugas untuk mastiin segalanya tuh aman. Dan pada akhirnya ditemukan hanyalah tengkorak beserta beberapa pecahan tulang belulang lain yang menjadi tanda bahwa dia tidak hanya membawanya ke sarang, tapi juga menyantapnya hidup-hidup. Otoritas marga satwanya Uganda otomatis kelabakan dicecar tanggung jawab dari tragedi ini karena emang biasanya penyerangan leopard ke manusia tuh cukup jarang terjadi ya. Jadi mereka memastikan bahwa predator yang udah meneror wilayah itu akan diburu sampai dapat biar tidak ada lagi korban-korban lain berjatuhan di tangannya. Diseruduk badak. Aturan keamanan menjadi salah satu fokus utama yang dikeluhkan orang-orang ketika melihat gimana tur safari menjadi semakin tidak terkendali. Lah ya jelas aja lah khawatir, apalagi waktu melihat video di Taman Nasional Bengal Barat yang lagi foto-foto di atas kendaraan ya. Nah masalahnya bukan cuma atap kebuka aja yang jadi problem pengelolanya guys. Kalian lihat nggak di sekitar mobilnya tuh bener-bener minim perlindungan? Alhasil ya waktu ada badak muncul semua orang jadi panik lah. Apalagi ternyata mau diseruduk sampai hancur tuh. Si perekam sih karena mobilnya ngadep depan jadi bisa kabur dengan sempurna, tapi beda cerita ya sama kendaraan yang ada di belakangnya. Dia mau nggak mau kabur sambil terus berjalan mundur dan gak berasa udah miring keluar jalur juga ya kan. Makin miris lagi karena orang-orang pada berdiri dan menghalangi pandangan ke belakang, terus spion samping pun kelihatannya dicopot semua ya teman-teman. Akhirnya seperti yang bisa kita saksiin lah ya, nih mobil tuh langsung terguling ke samping dan bikin 6 turis lainnya mengalami luka-luka. Apa sih di pikiran orang-orang ini sampai mau naik dan juga meresikokan nyawanya? Walaupun wilayah ini emang bukan areanya predator pemakan daging, tapi nggak bisa sih ya sembrono kayak begitu juga. Hai, Bapak. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.